Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kita semua hari ini. Tema kita hari ini adalah perlukah baptisan air? Setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada satu tindakan iman yang harus kita lakukan, yaitu menerima baptisan air. Mengapa? Yang pertama, baptisan air adalah untuk menggenapi kehendak Allah. Sehingga, seperti kita ketahui, Tuhan Yesus sendiri juga dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Di dalam Matius 3, ayat 13 sampai dengan 17, dengan judul perikop Yesus dibaptis Yohanes. Ayat ke-13 dikatakan, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku.' Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.' Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang baptisan air ini. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan air ini merupakan bagian dari kita menggenapi kehendak Allah sebagai orang percaya. Dan pada saat Yesus dibaptis air, pada saat bersamaan Yesus mengalami baptisan Roh Kudus, saat Roh Allah yang seperti burung merpati turun ke atasnya. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ada dua baptisan yang penting, yaitu yang pertama baptisan air, dan yang kedua baptisan Roh Kudus. Pada hari ini kita akan membahas mengenai baptisan air. Alasan kedua, mengapa baptisan air itu penting? Karena itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan perhatikan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan air ini sangat penting, jelas Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya bagi yang sudah menerima berita Injil keselamatan. Mereka perlu dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita lihat contoh di dalam Kisah 2, ayat 37 dan 38. Kisah bagaimana jemaat mula-mula terbentuk. Ketika Rasul Petrus yang dipenuhkan Roh Kudus memberitakan Injil, berita tentang Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan di ayat ke-37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan perhatikan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Langkah pertama setelah orang bertobat yang dimaksud adalah perubahan seseorang dari tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus
menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dengan memberi diri untuk dibaptis. Jadi saat kita mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka selanjutnya dengan rindu kita memberi diri untuk dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara, jangan tunda untuk dapat dibaptis. Selama Bapak, Ibu, Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan ada kerinduan untuk dibaptis, maka tidak ada halangan untuk Bapak, Ibu, Saudara dapat dibaptis. Kita lihat contoh terakhir di dalam Kisah 8 ayat 26 sampai dengan 40. Judul perikopnya adalah Sida-sida dari tanah Ethiopia. Suatu ketika, Filipus diminta malaikat Tuhan dan dipimpin oleh roh Tuhan untuk bertemu seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang tersebut sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus yang dipimpin oleh Roh Kudus datang mendekati kereta tersebut, mendengar dan berkata, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan sedang baca?" Lalu jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya untuk menjelaskan. Dan bertolak dari kitab Nabi Yesaya, Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lalu sida-sida itu menjadi percaya dan berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Dan Filipus membaptis sida-sida itu. Tidak ada satupun halangan bagi Bapak Ibu Saudara untuk dibaptis jika sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan segenap hati dan memang ada kerinduan untuk memberi diri untuk dibaptis. Jadi kesimpulan pada hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan tunda untuk dibaptis selama masih ada kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong, Tuhan, berikan kepada mereka untuk rindu boleh memberikan diri untuk dibaptis. Karena baptisan air ini adalah suatu hal yang penting di dalam perjalanan orang percaya, pengikut Kristus, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sebagai bukti daripada tindakan iman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, usaha pekerjaan, kami percaya Tuhan melimpahkan segala berkat di dalam kehidupan mereka. Bagi yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, kami juga percaya pada pagi hari ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Natal gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan memberkati semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penolongku diutus Bapakku, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi